Sangi simbu tatkala puri kalengku oh jarai malompoku apalakah lagu nyantro sare masih nyara andro mangge malah biriku Mau punya single seperti Maria Pudesa atau Josh Florentino? Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Josh Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 30 September 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan.
Hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam. Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar. Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, jelang sejahtera untuk kita semua. Saya Richard Ferdinand, sahabat budaya, melanjutkan kebersamaan kita di hari Kamis, tepat tanggal 10, bulan 10 tahun 2024 di Nusantara Siang dari jam 11 siang ini sampai di jam 6 sore nanti. Kurang lebih 1 jam ke depan sampai jam 12, sahabat budaya. Kita sekarang berada dalam obrolan tematik RB, pengendalian inflasi. Tema besar kita hari ini, sinergi budaya dan ekonomi Islam dalam menghadapi inflasi. Dan saat ini sudah hadir bersama kami, narasumber kami ya. Di studio kami, beliau adalah Guru Besar Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, FEBI, UIN Alauddin Makassar. Saya sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beliau adalah Profesor Dr. Hamzah Heria MAG. Iya. Oke. Pak Prof bisa dengar suara saya? Oke. Iya. Oke. Boleh ya? Iya. Sehat Pak Prof? Sehat. Ya? Semua Amin. berjalan baik, syukurlah. Amin. Iya. Pak Prof, sebelum kita melanjutkan ke perbincangan kita, ini ada sesuatu yang menarik yang ingin saya tanyakan dulu Ya. dengan Pak Prof, menjandang sebuah gelar yang sangat istimewa. Ini pasti perjalanannya tidak mudah ya. Mohon izin boleh cerita dulu Pak Prof. Oke. Iya, makasih Bung Rizal Iya. ya. Jadi orang bilang itu gelar profesor, Iya. meraih profesor itu lebih susah dibanding dengan masuk surga. Oh, Saya gitu. juga kadang-kadang gimana ya, artinya tidak benar, tetapi memang susah ya, susah, butuh perjuangan, butuh waktu, butuh kesabaran, keuletan seperti itu. Jadi saya itu hampir 10 tahun baru lebih sebenarnya 10 tahun terlatih lebih. nih mempersiapkan diri seperti itu ya, tapi prosesnya ya panjang. Jadi syukurlah, kita syukuri apa yang Iya. ada ya Bung Rizal ya. Yang penting Oke. sehat-sehat ya. Amin, amin, amin. Dan ini sesuatu yang sangat istimewa sahabat budaya karena beliau, aku tahu ini pasti sibuk sekali Pak ya dengan aktivitas yang begitu padat. Iya, Terima kasih biasalah. sudah menyempatkan waktu di Perempat RRI Makassar. Saya juga bangga bisa hadir menyapa para pemirsa Iya. bersama teman-teman semua RRI. Ini luar biasa. Ini promosi juga ini. Iya. Oke. Iya, sahabat budaya. Iya, mari Pak Prof. Nah, apa sebenarnya definisi inflasi secara sederhana? Kemudian bagaimana inflasi ini bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat, terutama di masyarakat Indonesia, lebih khusus lagi di masyarakat Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Ya, berarti kita bicara pasar ya. Iya. Di pasar itu kan pertemuan antara penjual dan pembeli. Di situ ada barang memiliki kepentingan yang sama. Satu mau butuh barang, satu butuh harga begitu pembelian. Satu butuh barang, Ya, satu butuh harga. Satu Oke. butuh harga. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, ketika kemudian terjadi inflasi, berarti ada sesuatu keadaan yang tidak normal itu. Harga barang itu naik. Ya. Naik, lalu kemudian
sebenarnya masyarakat itu butuh barang itu, butuh jasa itu. Tetapi kemudian tidak bisa dia gunakan jasa itu dan barang itu. Mengapa? Karena dipandang harganya tinggi gitu. Sementara ekonominya uangnya nggak sampai, jadi ndak jadi beli. Jadi definisinya adalah harga barang dan jasa itu secara umum itu terus menerus naik dalam jangka waktu tertentu. Jadi naik terus. Bukan hanya satu barang, secara umum itu naik barang. Apakah memang hukumnya seperti itu, Prof? Dia akan terus naik mengikuti perkembangan atau mengikuti kehidupan kebudayaan masyarakat atau gaya hidup masyarakat atau seperti apa? Jadi sebenarnya tidak. Sebenarnya itu kan ada 3 yang terkait. Pertama produsen, dia memproduksi barang. Nah, mungkin memang yang diproduksi barang itu kurang. Oke, sehingga terjadi seperti itu. Harga naik karena permintaan banyak, kurang barang, pasti harga naik. Hukumnya seperti itu. Apakah ini berpengaruh, maksudnya bersentuhan juga dengan bahan baku yang diproduksi atau bagaimana? Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, yang kedua adalah distributor. Mungkin distributor itu tidak lancar. Boleh jadi misalnya terlambat datang. Kalau misalnya lewat kapal laut, ombak besar, itu juga bisa mempengaruhi. Medan yang berat. Bisa saja terjadi seperti itu. Yang ketiga adalah kecemasan konsumen. Artinya saya harus membeli barang melampaui daripada kebiasaan. Sehingga itu juga semua mempengaruhi. Nah, tetapi kondisi ini tidak lama. Mengapa tidak lama? Misalnya terlambat masuk barang Kalau sudah masuk barang sudah aman. Nah, itu biasa. Tapi yang dikhawatirkan itu kalau terjadi agak lama. Karena bisa menimbulkan masyarakat itu frustrasi. Dia akan bilang waktu yang tidak menentu. Dia bilang nantilah kita akan beli barang pada saat turun. Kapan turunnya? Tidak turun. Padahal ini dibutuhkan. Ini yang jadi soal. Nah, sehingga kalau itu yang terjadi punya dampak sosial gitu. Nah, penjual ini kan cari uang, cari untung. Tidak ada yang beli, kurang yang beli. Lesu pasar. Lesu pasar artinya modal tidak berputar. Selisih dari modal itu tidak ada. Mau bayar sekolah, anaknya bayar listrik nggak bisa. Jadi berpengaruhnya besar. Jadi tidak ada yang untung dengan adanya inflasi ini. Itu yang ini. Ini saya kira menjadi ini. Nah, bagaimana kemudian supaya pasar bergairah kembali? Bergerak kembali, konsumen membeli barang, distributor juga bergerak, lalu kemudian produksi juga stabil gitu. Ini saya kira yang menjadi poin kita punya diskusi hari ini. Nah, tapi intinya memang inflasi tidak bisa dihindari gitu, Prof. Dikendalikan. Dikendalikan saja. Jadi inflasi juga itu sekitar di bawah 2 itu masih stabil. Tapi kalau melampaui itu dan berlangsung terus-menerus itu berbahaya. Nah, tapi kalau juga misalnya deflasi itu dibiarkan terlalu jauh ke bawah, itu juga berbahaya. Berarti harus dalam kondisi sehat selalu ya? Ya, harus seimbang tuh. Kayaknya ini dunia ini mengajarkan kita keseimbangan ya, yang sedang-sedang saja. Oke. Nah, Prof, kemudian dampak inflasi terhadap daya beli, kemudian kesejahteraan sosial dan juga ketahanan ekonomi di masyarakat, khususnya masyarakat kecil ini bagaimana ini? Ya, masyarakat kecil ini kan butuh uang kecil. Kan terasa sekali ya, maksudnya inflasi ini kan betul terasa di masyarakat. Terasa sekali. Karena mau kerja juga tidak ada uang ke sana. Ada pekerjaan di sana, tapi mau ke sana naik apa gitu? Mau makan bagaimana? Nah, terus ada lagi yang dikerja, tetapi yang punya pekerjaan itu nggak ada uang untuk bayar. Karena dia kerjanya juga di pasar misalnya. Betul. Jadi tinggallah pekerjaan seperti itu. Memang super sulit gitu. Nah, ini
Jadi satu saja harga itu naik, misalnya satu item harga naik, harga-harga yang strategis, Iya. maka kemudian akan mempengaruhi harga-harga yang lain. Oke. Contoh, telur. Kalau naik harga telur itu, bagaimana dengan harga kue? Akan naik juga. Hasilnya, ya? Hasilnya. Hasil dari Hasil Oke, itu. iya. Nah, harga telur naik itu mungkin biaya pakan juga naik. Biaya pakan naik itu karena biaya produksi pakan juga naik. Transportasi pakan. Jadi A sampai Z itu satu kali dipukul sampai ujungnya itu terasa. Nah, inilah ekonomi kita. Nah, kita ingin bagaimana terjadi stabilitas. Nah, dalam kondisi begitu maka kemudian kita harus pada sadar bahwa ini kehidupan. Kita ini hidup dalam kehidupan bersama. Ya, tokoh-tokoh masyarakat harus sadar, pemerintah juga harus sadar. Kita ini hidup bersama. Kita ini akan hidup dalam jangka panjang gitu. Nah, perlu ada pemikiran strategis. Iya, oke. Ya. Nah, sampai sedetail itu ya, Prof ya. Artinya maksudnya sama ini saya maksudnya bagi kami masyarakat yang hanya melihat dari luar saja, mohon izin. Maksudnya tinggal buka jendela kita lihat harga telur naik, tapi kita tidak tahu bahwa ternyata rantai itu. Betul, rantai. Nah, itu waduh, yang cocok yang Pak Prof bilang, maksudnya kita ketuk di hilir Sampai. Oke. Apalagi kalau harga bensin naik, Nah. pasti itu Pak. Ini juga. Oke. Nah, Prof, ini yang selalu menjadi pertanyaan besar adalah kenapa? Pertanyaannya kenapa? Kenapa harus yang tadinya maksudnya kita lihat sudah stabil-stabil saja. Ya. Tiba-tiba mungkin karena ada sesuatu dan hal, tiba-tiba dia berubah melambung tinggi. Kalau misalnya dari kacamata seorang Prof yang sama ini Ya, ada memang melihat faktor ini ekonomi gimana? dan Mohon izin. ada faktor ekonomi, ada non ekonomi. Ya, faktor non ekonomi itu memang misalnya ya banyaklah macam-macam. Iya. Apakah diganggu stabilitas pasar? Boleh saja Pak. Ada yang nakal gitu. Ada yang tanda kutip bisa saja terjadi tuh Pak. Bisa, apa yang tidak bisa? Kalau telepon bisa disadap, pasar saja bisa. Oke. Ini ya non ekonomi misalnya tuh Pak. Oke. Nah, kemudian Pak, Tapi ini saya kira tidak ini ya. Oke. Nah, pada akhirnya kita akan bersentuhan dengan kearifan lokal, Pak ya. Nah, bagaimana kearifan lokal di berbagai daerah di Indonesia ini dia bisa mengambil peran supaya kearifan lokal ini dia bisa bersinergi sehingga akhirnya kata stabilitas ekonomi di dalam masyarakat ini dia betul-betul bisa dirasakan. Ya, menarik ini. Jadi kita bicara budaya ya. Iya. Kearifan lokal itu adalah kita disuruh menjadi orang yang arif, orang yang bijaksana. Bijaksana itu dia berada di tengah. Bijaksana dia ada di tengah. Di tengah. Dia tidak ke atas, dia juga tidak ke bawah. Dia tidak berada di kepentingan pembeli, dia juga tidak berada di kepentingan penjual. Dua-duanya dia harus imbang. Itu kearifan lokal gitu. Tidak memihak. Dia memihak kepada kepentingan pembeli dan kepentingan penjual, bukan hanya satu. Kalau konteks pasar ya, Iya. itu kearifan lokal. Nah, oleh karena itu saya kira ini kearifan lokal penting kita bangun, bahwa antara penjual dan pembeli itu sebenarnya bersaudara. Pembeli dan penjual bersaudara. Bersaudara. Tapi harga tidak bersaudara. Iya, itu masalahnya. Kenapa harga tidak bersaudara? Ini yang jadi soal. Betul itu Bang Ical, itu yang jadi soal. Mestinya bersaudara. Harusnya. Harusnya. Karena itu kan harga itu kan hanya alat Pak. Alat kesepakatan. Makanya kan ada yang namanya konsep tawar-menawar. Iya. Tapi kalau memang sudah terlalu tinggi, ngapain mau ditawar? Nggak ada lagi. Tanya saja nggak bisa, apalagi mau diskusi lagi kan nggak bisa.
Nah ini jadi soal. Nah, tapi biasa ini Pak Prof, kalau misalnya agak keliru tolong dibenarkan. Nah, untuk maksudnya kearifan lokal ini kan di berbagai daerah kan beda-beda tuh Iya, Pak Prof ya. betul. Nah, kalau saya lupa di daerah mana itu, ketika misalnya kita menawar itu apa namanya? Mungkin itu udah menjadi pop kultur di sana ya, tapi saya lupa di daerah mana orang tidak boleh menawar. Jadi ketika sudah ada harga seperti ini, ya itulah. Iya, ada tempat nggak bisa menawar, di swalayan nggak boleh. Tapi di pasar tradisional ada juga ya. Ada memang saya kira daerah-daerah tertentu konsep tawar menawar itu berbeda dengan di tempat lain. Mungkin orangnya mau saya yang praktis toh, jadi ngapain tawar? Pokoknya nggak ada basa-basi. Kalau butuh bayar sudah. Langsung sikat. Nah, sementara pada daerah tertentu itu jangankan menawar, lihat-lihat saja barang, mau beli tidak, teknis pemasarannya ya. Nah, dia lihat buka saja. Nah, itu jadi budaya itu beda-beda caranya melayani, memasarkan barang, menggoda orang tanda kutip supaya dia tertarik itu. Nah, ada seninya juga. Ada seninya. Coba lihat itu dulu ya. Dulu waktu saya itu masih kecil itu ada apa namanya di kampung penjual sarung ya. Penjual sarung naik rumah. Ini kan habis panen ceritanya padi gitu ya. Jadi dia bawa sarung itu dibuka dan sebagainya. Nah, dia buka sampai 10, yang laku hanya 1. Seperti itu. Jadi maksudnya itu mereka sudah saling memahami bahwa di sana itu habis panen, kita datang ke rumahnya membawa barang, jadi rumah itu menjadi pasar. Nah, ini juga dan itu jadi soal, dan soal. Nah, jadi begitu sederhananya yang namanya pasar gitu. Tidak ada gangguan. Sederhana sekali. Barter dulu kan. Kita dulu di pasar dulu kan barter. Barang dengan barang. Barang. Dulu saya pernah Pak. Tapi di beberapa daerah tertentu pop kultur itu masih ada, masih dipertahankan Pak. Mungkin kami dulu misalnya itu panen ya. Iya, padi. Ya, di sawah itu. Saya butuh telur itik kan. Telur itik. Ya, dihitung aja itu. Tukar. Nah, sementara panen itu kita mau makan kue. Tukar saja. Jadi barter. Artinya begini, dari sisi budaya, pasar itu sederhana. Tidak terlalu berbelit-belit. Mengapa? Karena kita sadar bahwa pasar itu sama dengan main bola. Kepentingan bersama gitu. Harusnya. Seperti itu Bang Icar. Sangat sederhana. Nah Pak, ini masih berusia mengenai kearifan lokal. Nah, kemudian contoh kearifan lokal yang bisa mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Begini, ada kan bahasa begini, aja muman redongi jambat tedong. Itu bahasa burung pipit itu ya. Burung pipit dengan kerbau. Jadi burung pipit itu makan, tetapi buang air besar seperti kerbau. Nah, kalau diterjemahkan itu jangan besar pasak daripada tiang. Ini kearifan lokal. Yang kedua, ada lagi bahasa reso patembangingi naletei pamas dewata. Hanya dengan kerja keras, maka rahmat Tuhan akan datang. Nah, ketika kemudian pasar itu bermasalah, berarti ada pelaku yang tidak kerja keras. Ada rantai yang hilang. Kalau nggak stabil, ada rantai yang hilang. Itu sudah menjadi keyakinan budaya seperti itu. Karena memang pasar ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan bersama, bukan kebutuhan kelompok, kebutuhan bersama gitu. Nah, jadi sekali lagi dari sisi budaya kearifan lokal, pasar itu sangat sederhana. Di mana-mana bisa transaksi, tidak mesti di pasar. Tapi karena kita ini masuk pada wilayah modern, itu tadi ada faktor
ekonomi, non ekonomi dengan sekian banyak modelnya sehingga terjadi seperti itu. Nah, oke. Nah, Prof ini mohon izin sekali lagi. Pak Prof sudah menyentuh tadi kata modern itu ya. Nah, kalau misalnya gini, itu kan tadi yang Pak Prof sampaikan itu kan petua sebenarnya, mungkin petua ya. Ya. Iya, mohon izin. Nah, petua. Tapi dengan kehidupan modern seperti ini, itu kan orang kan jadi apakah masih bisa ditoleransi kah dengan petua-petua yang Pak Prof bilang bahwa kan ya rezeki kan kita nggak pernah tahu gitu Pak Prof ya. Mohon izin. Iya. Ya sebenarnya dari aspek pelayanan ya. Kan orang bilang gini, pembeli itu raja. Iya. Kan seperti itu. Iya, pembeli raja betul. Pembeli itu raja. Tetapi raja ini selalu menggoda rakyatnya gitu. Ini juga tidak benar gitu. Ini masalahnya. Jadi dibuatlah strategi biar barang yang tidak dibutuhkan menjadi juga kebutuhan. Itu persoalannya. Nah, padahal dalam konsep lokal itu barang itu dibeli karena memang dibutuhkan. Iya. Nah, saya masih ingat itu interaksi antar penjual dengan pembeli. Nah, kalau dia sudah transaksi selesai, serahkan barang, serahkan uang, apa dia lakukan? Dia salaman Pak. Dia salaman, baru dia bilang pakai selamat. Itu maksudnya itu di daerah kah? Di daerah tertentu Pak. Oke, di daerah tertentu ya. Dan itu sampai sekarang masih ada budaya seperti sampai itu. Sampai sekarang kan? Sisa-sisanya masih ada. Sisa-sisanya. Itulah yang bikin pasarnya sehat. Sehat Pak. Jadi gini, tawar menawar terjadi. Iya. Beli sarung misalnya, setelah itu barang diserahkan, bayar uang, dia salaman. Baru pesannya nih penjual dibilang pakai selamat, artinya dipakai dalam keadaan selamat gitu. Dia mendoakan Pak. Jadi transaksinya itu ada, uangnya ada, kerjasamanya ada, doanya juga ada. Mana lebih modern dengan kondisi sekarang? Jadi hubungan psikologis itu dan faktor keagamaan masuk di situ. Karena tadi ini pembeli sadar bahwa saya dapat untung dari sini karena datang pembeli. Ini yang kurang kita pahami. Betul. Iya, saya setuju kalau yang seperti ini. Sehingga kemudian persaingan itu muncul. Coba persaudaraan lah. Sama-sama kita mau hidup, mau makan itu. Ya. Pop kultur itu yang akhirnya ini yang hilang. Maksudnya tergerus dengan kondisi seperti itu, Pak. Harusnya kalau misalnya kita mengadopsi budaya leluhur kita yang barusan tadi Prof bilang, alangkah indahnya sebenarnya. Luar biasa. Kita ini kaya. Iya. Kaya dengan tradisi kaya memang. Oke. Nah, Pak Prof, kemudian relevansi kearifan lokal tersebut ya dalam konteks ekonomi modern, kemudian bagaimana tradisi yang tadi kita udah bicarakan ini dia dapat membantu masyarakat untuk menghadapi inflasi, karena kita tahu inflasi ini tadi Pak Prof tidak bisa dihindari tapi bisa dikendalikan. Ya, dari sisi budaya begini, seperti sistem sasi. Contoh sasi. Di Raja Ampat itu misalnya atau Papua sekitarnya itu misalnya tidak boleh ada adat, tidak boleh menangkap ikan daerah sini, kawasan ini. Iya. Nanti misalnya boleh dibuka untuk umum tangkap ikan 6 bulan ke depan. Apakah itu konservasi atau gimana? Tidak, bukan konservasi, supaya kelangsungan bisa terkendali. Jadi dari sini, kawasan ini kita tutup dulu sementara 6 bulan baru bisa, tapi kawasan sana ditutup, dibuka. Berikutnya 6 bulan kemudian ditutup, dibuka lagi, tutup lagi, yang itu namanya sasi. Sasi. Jadi tradisi lokal, budaya lokal itu ada sistem bagaimana kehidupan ini berkesinambungan gitu. Soalnya kalau diambil semua, kan habis. Iya. Jadi itu rakyat kecil ya. Gimana mereka masih hidup? Gotong royong. Jadi ada lagi satu, saromase. Saromase gini.
Gini Itu ya. budaya dari Itu budaya Bugis. budaya Bugis. Oke. Contoh gini, ada orang misalnya seseorang yang sukses. Iya. Oke, dia sukses memang. Lalu kemudian ada keluarga. Keluarga ini yang mau mendekat ke sini, dia datang, apa yang saya bisa bantu? Dia datang mendekat. Iya. Profesinya ada dan tidak dia di situ datang itu. Pendekatannya adalah pendekatan kasih sayang, bukan pendekatan kerja gitu. Nah, sehingga ini tadi tuan rumah ini akan berpikir apa yang saya bisa lakukan, bantu dengan ini. Mungkin ada temannya dan sebagainya. Jadi yang cari kerja ini dia memang siap mengabdi. Bagaimana caranya? Pendekatan kasih sayang. Sehingga kemudian kasih sayang itulah yang membuat dia empati sehingga terdorong untuk menjadi partner gitu. Kalau sekarang ini kan kehidupan semua berbasis uang ya, nggak bisa Pak. Oke. Akhirnya Akhirnya yang terjadi adalah persaingan, itu kompetisi. kompetisi. Padahal dunia ini membutuhkan kemitraan. Kompetisi yang profesional sampai Profesional. kompetisi yang Betul. yang sudah tidak sehat lagi. Tidak saya itu ini yang jadi soal. Ini belum kita masuk ke wilayah ekonomi Islam Iya, ya. Kita iya. masih bicara tentang bagaimana keadaan kita. Iya. Kita sudah tinggalkan tradisi selama ini, jadi nggak bisa. Jadi apa ya, inflasi ini ya itu tadi ada memang faktor yang seperti Iya. itu. Oke. Tidak bisa kita hindari tapi bisa kita kendalikan. Kita bisa kendalikan. Kita bisa kendalikan. Nah, sekarang mari kita masuk ke intinya Pak Prof. Nah, apa prinsip utama dalam ekonomi Islam yang bisa diterapkan untuk menghadapi inflasi? Begini, ekonomi Islam itu melihat bahwa muamalah. Iya. Jadi kalau akidah itu kan hubungan dengan hamba dengan Tuhan. Iya. Itu lain. Muamalah. Muamalah itu artinya saling kerja. Saling kerja itu artinya saling kerja yang benar. Jujur. Jujur, profesional, Iya. bertanggung jawab. Karena ada dua bahasa yang mirip. Ada mufa'alah, dia juga kerja. Iya. Tapi kerja ini tidak menghasilkan sistem, tidak menghasilkan kerja. Oke. Kalau muamalah, amal ya. Kita kenalkan amal, Iya. amal soleh. Iya. Itu adalah menghasilkan saling kerja. Itu murni ya. Murni. Memang dasarnya itu kita mau bekerja yang benar. Yang kemudian berkembang menjadi amal soleh. Iya. Ini dulu konsep dasar yang harus dibangun. Jadi siapapun yang kerja, maka cara berpikirnya itu dan perilakunya kerja yang benar, tidak macam-macam. Itu muamalah. Nah, ini konsep dasar. Nah, lalu kemudian kita masuk ke ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu menganggap semua orang itu ukhuwah, bersaudara. Nah, bersaudara itu kalau dibuat garis, itu garisnya adalah linier. Lurus Iya, begini. Iya, iya. Nah, sehingga antara penjual dengan pembeli itu sama. Oke, tidak ada sekat. Tidak ada sekat. Dia informasi yang didapat penjual sama dengan informasi yang didapat oleh pembeli. Itu prinsip itu, Pak. Harusnya konsep ini tidak boleh hilang Pak Ustaz ya. Tidak boleh hilang. Kenapa riba dilarang? Riba dilarang karena garisnya seperti ini. Iya. Vertikal. Yang punya uang itu di atas, Iya. yang pekerja itu di bawah. Yang punya uang itu maunya ongkang-ongkang kaki, Iya. yang di bawah ini dapat risiko, nggak bisa. Kalau ekonomi Islam itu begini, Iya. kita ini sama. Kita kerja, kita dapat bagian, kita dapat risiko. Tidak ada dusta di kalangan di antara Ya, kita. Nah, ini. Oke, oke. Nah, Pak Ustaz, kemudian kita lanjut lagi penjelasan konsep keuangan syariah seperti zakat, wakaf dan infak ini dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Terus supaya bisa menjaga daya beli masyarakat ini tetap stabil, kembali ke Nah, tempat ini tadi ada lagi satu. Jadi turunan tadi itu kan Iya. ukhuwah bersaudara ya. Oke. Ada normanya. Jangan menimbun barang. jangan menimbun barang. Tapi itu kan
Gimana? Hobi sebagian. Ini yang tidak benar, Pak. Oke. Kenapa nimbun barang? Oh, supaya nanti bulan sekian itu tinggi. Kenapa? Stabilkan aja toh. Coba hitung keuntungannya. Anda nimbun barang tidak menjual, misalnya menjual tidak 4 bulan. Tetapi ketika satu sisi yang lain Anda normalkan saja, mana banyak keuntungannya. Tapi kan otak dagang orang-orang Ini berbeda-beda. masalahnya, Bung, itu masalahnya. Jadi ada faktor perilaku non ekonomi yang menyimpang gitu. Oke. Makanya memang pemerintah harus lakukan operasi pasar. Iya. Nah, itu dianjurkan seperti Tapi apakah itu efektif, Bro? ya berlangsung beberapa hari saja. Oh iya. Karena ini bicara perilaku ekonomi toh, perilaku ekonomi jadi Berarti mindset dan perilaku yang harus diubah. Harus diubah. Kita kembali sadar bahwa masalah di pasar sama dengan masalah rumah tangga gitu. Tidak usah takut, tidak cukup, pasti cukup. Pasti cukup gitu. Pabrik itu juga sama dengan pasar, dia juga ingin berlangsung. Iya. Hukum di dunia ini kan hukum yang bukan hukum parsial, hukum komprehensif. Bedanya di mana? Gini, kalau kita menganggap hukum parsial itu saya dapat untung, itu hukum parsial. Iya. Tapi kalau kita mengatakan hukum komprehensif, saya melakukan tindakan masalah, maka akan mempengaruhi yang lain. Stres. Iya. Stres itu jangan dikira hanya persoalan kejiwaan. Dan itu benar. Tetapi faktornya bisa jadi berbuat masalah sama orang. Itu juga bisa. Itu stres. juga. Ini namanya Oke. hukum komprehensif itu, bukan parsial. Oke. Saya berdagang dengan baik, saya culas sama orang, saya dapat untung Pak, secara ekonomi. Iya. Tetapi sadarkah kita kolesterol dan sebagainya? Bisa saya seperti Akan itu. datang. Akan datang. Nunggu waktu. Ini namanya hukum komprehensif, cara berpikir komprehensif. Nah, ini penting. Jadi ada pengendalian. Jadi pengendalian perilaku pasar menjadi penting dan pengendalian inflasi menjadi penting. Nah, itu. Supaya tidak tertukar begitu. Nah, ini menarik ya. Nah, kemudian bagaimana ekonomi Islam mendorong stabilitas sosial ekonomi melalui pembagian kekayaan yang lebih adil serta pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Ini karena ada yang masih main mata ini. Ya, ini jadi gini. Biasa kita dengar di mana-mana bahwa yang penting halal. Yang penting halal. Pak Bro gimana? Saya kurang setuju, Pak. Oke. Kalau yang penting halal berarti itu setengah optimis. Berarti ada faktor main mata di situ ya. Iya, jadi yang penting halal oke, tetapi ada zakat. Zakat itu mendorong orang supaya naik kelas menjadi wajib zakat. Artinya apa? Dia harus bekerja gitu. Kalau yang penting halal, bagaimana dia bisa membantu orang lain? Kalau dia naik kelas menjadi wajib zakat. Jadi yang penting hal itu baru koma. Jadi halal terus zakat. Bagaimana kalau tidak tercapai diri kita sebagai wajib zakat? Yang wajib mengeluarkan zakat. Karena ada yang mau dikeluarkan. Itu tidak ada soal. Yang penting visi kita seperti itu. Nah, kalau tidak tercapai misalnya, lalu kita mau berusaha. Misalnya ya, mau berusaha, kita mau begini-begini. Maka yang harus berpikir ada dua. Yang bersangkutan dengan pengelola zakat. Yang bersangkutan sama pengelola zakat. Pengelola zakat ini adalah orang-orang yang ditunjuk untuk bagaimana kemudian memikirkan orang-orang yang butuh dana untuk kepentingan itu. Itu ekonomi Islam. Ada lagi keluarga. Keluarga ini perhatikan masing-masing keluarga. Saya punya keluarga, ini juga perhatikan keluargamu, siapa yang bisa dikasih infak. Sekarang ini yang terjadi, keluarganya dia tidak kenal. Ini yang jadi soal. Maksudnya tidak kenal bagaimana? Ya, tidak kenal, dia sudah kaya OKB, orang kaya baru, lupa semua itu yang bagaimana caranya mau berkehidupan seperti itu ya. Padahal dulu sama-sama. Berjuang. Sama-sama berjuang, hanya rezeki yang belum nyampai. Ya. Kasihlah impak itu, kasih sumbangan. Dia punya kewajiban keluarga.
Jangan kan melirik aja nggak mau. inilah kehidupan kita, ini perlu kita daur ulang mungkin ya. Iya, begitu kompleks Pak. Ya, artinya masing-masing mencoba melihat. Tapi tetap optimis. Kita pasti optimis, bisa. kita Iya. optimis seperti itu. Oke. Nah, kemudian Bapak Roh, bagaimana sinergi antara kearifan lokal dan prinsip-prinsip ekonomi Islam ini dapat menjadi model ekonomi yang tangguh dalam menghadapi krisis inflasi yang sekali lagi Pak Bro bilang tidak bisa dihindari tapi bisa dikendalikan. Ya, begini. Ada hadis Nabi begini. Iya. Hadis Nabi bilang begini. Hassinu amwalakum bizakati. Perbaikilah sumber pendapatan kalian dengan zakat. Perbaiki sumber pendapatan dengan zakat. Berarti ada pesan mulia ya. Pesan mulia. Jadi zakat itu obat untuk sumber pendapatan, sumber ekonomi. Tapi kadang ada juga yang nakal gitu. Nah, itulah bias. Itu bias, ya. Yang kedua, wadau amrodakum bisadaqah. Obatilah orang sakit. Orang sakit kalian itu dengan sedekah. Jadi kalau institusi itu bermasalah personnya, Iya. coba kembangkan itu sedekah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hari Jumat. Iya. Dalam Islam itu hari Jumat itu hari yang mulia ya. Iya. Oke. Yang ketiga, subuh hari dalam hadis Nabi ada 2 malaikat yang siap menyahuti keinginan manusia. Kalau seseorang itu punya niat baik, maka malaikat itu akan mengatakan, ya Allah lanjutkanlah niatnya. Oke? Kalau dia punya niat negatif, maka malaikat itu akan mengatakan tahanlah niatnya. Nah, sekarang dulu ada tradisi hari Jumat itu orang tua kita dia bawa tunas kelapa ke masjid. Tunas kelapa. Kelapa kayak pramuka itu ya. Iya. Untuk disedekahkan di sana. Zaman dulu Saya dapat. Yang kedua kue itu Jumat pagi dibawa ke masjid dimakan banyak. Saya pernah dapat Bang, orang Cina juga, tetangga saya di Parepare bawa juga kue hari Jumat. Nah sekarang ini artinya diamalkan. Sekarang ini ada konsep Jumat berkah. Iya. Jumat berkah inilah kemudian yang berubah model dari dulu yang sangat sederhana dilakukan secara personal. Sekarang ini menjadi Jumat berkah dalam bentuk kolektif, kumpul-kumpul uang baru bagi-bagi makanan. Itu perubahannya menarik gitu. Jadi ada dasarnya gitu. Dan harus dilestarikan. Dilestarikan. Nah, dulu itu konsepnya namanya tolak bala. Apa artinya itu? Menolak. Menolak bahaya. Sesuatu. Itu istilah kearifan lokalnya. Nah, kalau rasionalitasnya, kita kasih makan orang senang, dia berterima kasih, dia mendoakan kita. Amin. Kan begitu. Jadi seperti ini. Berarti saya ingat dulu, maksudnya pesan orang tua dulu, katanya maksudnya begitu bangun kaki jangan dulu menyentuh lantai sebelum minta berdoa dulu sama ini. Karena ada 2 malaikat berdiri Pak. Oke. Nah, ini saya kira ini menarik. Iya. Dulu kan orang tua suka bilang pesan-pesan sebelum bikin itu. apa-apa pesan-pesan ini, sebelum kakimu menyentuh lantai, kamu berdoa dulu supaya ternyata itu. Luar biasa Bang Rijal ya. Nah, kemudian bagaimana implementasi di lapangan atau program yang sudah berjalan ini Pak dapat diaplikasikan? Memang perlu diskusi panjang ya. Misalnya ada forum gitu. Ada forum. Misalnya pasar murah. Pasar murah itu bisa dilakukan. Nah, itu salah satu yang bisa menolong ya Pak. Nah, di kampung-kampung sebenarnya bisa Pak. Di kampus juga. Di kampung-kampung. Kampung-kampung. Kan banyak pot-pot bunga ya. Iya. Tanah-tanah. Coba tanam cabai lah. Tanam cabai. Tanam sayur. Kan bisa saja kan. Jangan semua dibeli gitu. Nah, tambah lagi misalnya perluasan makna pangan. Nasi. Apalagi kapurung. Orang kalau makan kapurung itu kan tawaru apa namanya itu sagu itu kan bisa juga kenyang ya. Jadi jangan melulu nasi lah. Ubi jalar, pisang ini kan bisa ya.
Jadi Kembali ke alam. ya kembali ke alam lah, bisa lah, banyak yang bisa dilakukan. Ya. Oke. Nah, kemudian langkah-langkah konkret yang bisa diambil masyarakat dan pemerintah dengan memanfaatkan kearifan lokal, pendekatan ekonomi Islam ini untuk mengurangi dampak inflasi. Jadi begini, mungkin di desa Iya. kita minta Pak Desa. Oke. Pak Desa ini mengundang tokoh masyarakat, Iya. undang pengurus masjid diskusi. Apa mesti dilakukan di sini. Jadi nanti itu dia akan membuat klaster. Dari desa ini sekian warga saya yang rentan sekali dengan dampak itu. Sekian yang tinggi dan sebagainya dan sebagainya. Ini yang harus dilakukan, Pak. Tidak perlu banyak biaya. Ada masjid, ada toko seperti itu. Nah, kalau memang dibutuhkan, perlu misalnya Pak Desa kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan konsultan. Jadi nggak usah gubernur apa, nggak perlu. Ini aja Pak Desa turun tangan. Sederhana tapi Sederhana, langsung ketemu, menyentuh. langsung Ya. menyentuh. Nah, nanti juga kelihatan di situ siapa sih bayi yang kena gizi buruk ya, stunting, posyandu, misalnya. Jadi kita mulai dari bawah itu, partisipasi masyarakat. Ya. Ada lagi Pak, anak-anak SD di kampung itu, kelas SD kelas 4, Iya. suruh kepala sekolahnya pelihara ayam, bertelur, kan bisa saja. Iya. Kita dulu kan juga SD begitu. Kenapa sih daya kreativitas itu kan ditumbuhkan, Pak, Dari sejak dini. dari sejak dini. Nggak usah beli telur di pasar, pelihara ayam aja kan. Jadi ini berkaitan dengan pola pikir. Jadi banyak yang bisa dilakukan di masjid atau di gereja. Buat kota khusus Iya. untuk atau celengan untuk impak cegah atau pengendalian inflasi. Bisa saja. Kalau Pak Desanya mau, kalau tidak wah enggak bisa juga. Jadi ini kepentingan bersama. Sekali lagi kepentingan bersama. Kepentingan bersama dan kelangsungan hidup. Jadi memang konsep Kompleks. pasar itu sederhana, kita bisa sederhanakan, tapi kalau dibiarkan akan menjadi soal. Harusnya sederhana. Sederhana, ya itu. Nah, bagaimana ketika semua ini dengan percakapan kita ini Pak Pro bisa membingkainya menjadi sebuah aku bilang menjadi sebuah petua yang sangat indah untuk bisa kita terapkan dalam hidup kita. Ya ini kan. Tapi tetap basicnya adalah landasan agama. Kita ingin begitu. Semoga ada yang dengar tim sukses ya. Boleh deh. Ya. Siapa tahu ini juga bisa menjadi masukan yang. Ya, artinya kita ini kan hanya ngomong doang saja Iya. ya di studio ya. Tapi kalau dengar kan enak, Pak. Betul. Jadi masyarakat itu diajak dari bawah berpartisipasi. Harus dari bawah dulu ya. Harus dari bawah. Perubahan Bukan pola bukan pikir. dari atas tapi bukan dari bawah dulu. atas itu. Oke. Seperti itu. Ya, sebenarnya Pak Bupati sudah melakukan langkah-langkah mengundang OPD terkait itu sudah dilakukan. Tapi kalau itu saja selalu basisnya anggaran, Pak. Kapan selesainya? Kalau itu terus. Kalau itu terus. Itu hanya manajemen tapi basisnya anggaran. Jadi bijaknya gimana? Bijaknya itu libatkan masyarakat desa. Tokoh-tokoh masyarakat gimana nih? Tanah-tanah kosong itu dioptimalkan. Anak-anak sekolah itu kelas 4 itu suruh pelihara ayam. Sayur dan kan bisa. Ada PKK, ada apa. Jadi mulai dari situ. Kita membangun jiwa mereka, mindset mereka. Betul. Supaya mereka juga maksudnya di satu sisi mereka dekat dengan alam ciptaan Tuhan. Betul. Mereka juga bisa membuat sesamanya juga Betul. bisa kehidupan yang Nah, ini harmonis. perlu ada contoh, Iya. Role model. Role model seperti itu. Perlu ada pemodelan. Makanya saya bilang kalau Pak Desa butuh konsultan, Iya. bisa ketemu dengan perguruan tinggi dan perguruan tinggi itu siap Betul. Menggandeng. menggandeng banyak dokter, profesor, mahasiswanya banyak tanpa dibayar itu bisa. Oke. Apalagi aplikasi ilmunya memang Aplikasi umumnya untuk itu kan betul, pengabdian betul, jadi betul, Prof. Iya. bisa sekali.
Luar biasa ya. Ini masih bisa ditambah waktunya. Ya, Pak Prof terima kasih sekali ya. Saya senang. Saya juga saya bahagia senang. sekali bisa Senang ketemu. seperti itu. Kita diskusi Iya. ya. Nanti kapan-kapan kalau ada sesuatu yang baru boleh lagi kami undang ya. Siap. Makasih untuk RRI ya. Iya, terima Ya, yang kasih selalu Pak ya. Prof. Aduh, ini luar biasa. Salam hormat Siap. buat semua teman-teman, sukses Siap. selalu. Umur panjang kita ketemu lagi, bahu dapat lagi ya. Amin. Ya, Om Fandi terima kasih. Sahabat budaya terima kasih banyak. Iya, perbincangan kita tanpa terasa bergulir dengan waktu. Tapi semoga hari ini kita belajar bahwa sinergi budaya dan ekonomi Islam dalam menghadapi inflasi ini menjadi sesuatu masukan yang berharga untuk kita. Sehingga ketika ada mata rantai yang hilang atau terputus, bisa kita kendalikan secara bersama-sama. Sekali lagi terima kasih Pak Prof. Makasih Bung Tical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kabar Ratna Pro 4. Iya, sahabat budaya Lobo. Lobo adalah rumah adat masyarakat Pamona di Poso, Sulawesi Tengah yang memiliki atap tinggi berbentuk limas dan terbuat dari bahan tradisional seperti rombia dan ilalang. Endingnya umumnya terbuat dari kayu, sementara lantainya menggunakan kayu atau bambu, menciptakan kesan alami. Lobo menjadi simbol identitas budaya Pamona, menyimpan warisan dan barang-barang berharga, serta dibangun dengan material alami yang mencerminkan keterampilan dan pengetahuan tradisional masyarakat setempat. Demikian Kabar Ratna Pro 4. Pancasila dasar